Halo John, dimanapun kalian berada. Mantan bagaimana? Sehat? Ya Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Arcane Stack, khususnya kategori-kategori dalam Arcane Stack. Seperti yang kita tahu bahwa Arcane Stack pertama kali dibahas oleh Ratu dari Kerajaan Heart. Dalam penjelasannya kita bisa mengetahui bahwa dalam mengelompokkan semua orang yang memiliki sihir di Kerajaan Heart atau Kerajaan Hati memiliki 10 tingkatan, mulai dari tingkat 9 sampai tingkat 0 atau 0 stack. Semakin rendah angkanya, maka semakin kuat pula kemampuan sihir yang dimiliki oleh orang tersebut. Tentunya sistem peringkat ini sangatlah berbeda dengan sistem Kerajaan Clover yang hanya memberikan peringkat kepada kesatria sihirnya saja. Selain 10 peringkat tadi, kita juga mengetahui bahwa ada satu peringkat yang lebih tinggi tingkatannya, dan itu bernama Arcane Stack yang akan kita bahas dalam video ini. Setelah berchapter-chapter terlewati, sedikit demi sedikit akhirnya kami mulai menyadari fakta dibalik munculnya Arcane Stack ini dan beberapa kategorinya. Maka dari itu tidak usah banyak cincong, mari kita mulai pembahasannya. Menurut dari berbagai sumber, salah satu alasan munculnya Arcane Stack ini adalah karena kedatangan bangsa iblis di dunia Black Clover. Sejarah bangsa iblis yang datang ke dunia memang masih menjadi sebuah misteri. Namun, kendati demikian, ayah Gordon, yang merupakan keturunan asli keluarga Agrippa, pernah mengatakan bahwa sedari dulu keluarganya sudah memiliki kontrak dengan salah satu iblis bernama Megi Kula untuk menggunakan sihir kutukannya. Lalu, kejadian 400 tahun yang lalu saat pembantaian bangsa Elf yang ternyata ada campur tangan bangsa iblis. Dari dua info di atas bisa diartikan bahwa bangsa iblis sudah ada dan mulai menjajah dunia persihiran semenjak dahulu kala, dan mungkin lebih dari 400 tahun silam atau mungkin sebelum keempat kerajaan poker itu berdiri, mungkin. Meskipun bangsa iblis dan Arcane Stack ini sudah ada dari dulu, namun sampai saat ini hanya ada beberapa orang yang menyandang gelar Arcane Stack, seperti halnya Asta, Nero, Yami, dan kawan-kawan lainnya. Namun sayang, orang yang kita ketahui memiliki sihir tingkat Arcane hanyalah penyihir dari generasi baru, atau orang-orang yang lahir di zaman saat ini. Kami belum mendapatkan informasi apakah ada penyihir veteran yang menyandang gelar Arcane Stack ini. Nah, kita tahu bahwa Arcane Stack adalah tingkatan tertinggi untuk saat ini, dan mungkin itu pula yang menjadi alasan dari sekian ribu penyihir kenapa hanya sedikit yang menyandang gelar Arcane Stack. Berdasarkan hasil riset, ternyata ada beberapa kategori di dalam Arcane Stack. Kategori pertama. Di kategori yang pertama, yaitu adalah penyihir dengan sihir yang menentang hukum alam. Artinya, sihir mereka mampu untuk memanipulasi sebuah objek di luar kemampuan sihir pada normalnya. Kekuatan mereka di atas kekuatan normal. Mereka yang masuk kategori ini adalah Vanessa dan Grey. Vanessa dengan sihir Vanessa dengan sihir benang kehidupannya mampu memanipulasi suatu tragedi seakan-akan tragedi tersebut tidak pernah terjadi. Lalu Grey dengan sihir perubahannya atau sihir transformasi Hengi no Jutsu. Sebelumnya kami curiga bahwa sihir Grey bukanlah sihir perubahan biasa. Normalnya sihir transformasi atau perubahan biasa hanya mampu merubah dirinya sendiri. Namun saat Grey bersama dengan Goujo di kastil bawah laut, Grey mampu merubah sebuah objek yaitu batu menjadi sebuah makanan. Itu cukup membuktikan bahwa sihir Grey adalah sihir dengan tingkat yang lebih tinggi. Dugaan kami ini diperkuat dari perkataan Dante yang mengatakan bahwa Grey adalah penyihir Arcane Stack saat menyembuhkan luka Goujo. Tolong diingat bahwasannya sihir Grey adalah sihir perubahan, bukan sihir tipe penyembuhan. Bagaimana bisa sihir perubahan mampu menyembuhkan luka fatal dalam sekejap? Kategori kedua. Di kategori yang kedua ini adalah penyihir dengan sihir unik yang kekuatannya tidak bisa dikategorikan mulai dari tingkat 9 maupun tingkat 0, atau yang biasa dikenal dengan 0 stack. Bisa dibilang bahwa pemilik sihir ini adalah penyihir yang langka dan sangat jarang ditemui. Yang pertama ada Asta dengan anti sihirnya, lalu ada Nero atau Secret Swallowtail dengan sihir segelnya. Memang tingkat pertarungan Nero adalah sekitar tingkat 5 atau 6. Nero yang sudah tercemar oleh mana negatif karena menggunakan sihir kuno akhirnya memiliki sihir segel yang mampu melampaui sihir segel pada normalnya. Dan kami rasa hanya Nero satu-satunya yang memiliki elemen sihir segel yang hanya bisa membuka dan menutup. Yang ketiga ada Yami Sukehiro yang memiliki sihir hitam. Nah, konon katanya hanya sihir inilah yang mampu bertahan jika berhadapan dengan iblis.
Lalu yang keempat ada Julius Novachrono dengan elemen sihir waktu. Dan yang kelima adalah William dengan sihir pohon kehidupannya. Tolong diingat bahwasanya sihir William adalah sihir pohon. Dan ini telah dikonfirmasi bahwasanya dalam keadaan normal William hanya menjadi zero stack. Namun saat menggunakan pohon kehidupannya, William menjadi tingkat arcane stack. Di kategori yang ketiga adalah kekuatan sihir yang mampu mengalahkan iblis. Berpotensi artinya mereka yang masuk kategori ini mampu untuk melawan dan bertahan dari serangan iblis, meskipun hanya sebentar. Bahkan, memiliki peluang untuk mengalahkan iblis jika menggunakan strategi yang matang, tentunya. Para penyihir yang masuk kategori ini adalah Asta, Nero, Yami, lalu Julius Novachrono. Seharusnya seperti itu. Namun, karena Julius kehilangan hampir semua kekuatan sihirnya, mungkin sudah saatnya Julius harus dikeluarkan dari tingkatan arcane stack ini. Dan kaisar sihir pertama yaitu Lemuel Servalmelion. Meskipun sudah mati, namun di masa lalu beliaulah yang menyelamatkan umat manusia kerajaan Clover dari amukan iblis. Oke, di kategori yang keempat adalah para pengguna kekuatan iblis. Oh ya, lupa ya, bahwasanya adanya arcane stack ini salah satunya adalah mengukur kekuatan yang tujuannya untuk mengalahkan iblis. Dan karena arcane stack adalah tingkatan sihir paling teratas untuk saat ini, maka kami masukkan saja mereka yang memiliki kekuatan iblis atau yang tubuhnya dirasuki iblis atau iblis itu sendiri. Pokoknya intinya mereka yang berhubungan dengan iblis kita masukkan di kategori yang keempat ini, masuk tingkatan sihir arcane stack. Nah, sampai saat ini ada 6 penyihir yang kami ketahui masuk dalam kategori ini. Pertama yaitu Asta dari kerajaan Clover, sudah pasti. Lalu ada Dante, Zenon, dan Venica dari kerajaan Speed yang tidak perlu diragukan lagi keiblisan mereka. Lalu ada Zigrid yang merupakan iblis kampret itu sendiri. Dan yang terakhir ada Lik dari bangsa Elf yang bertransformasi menjadi iblis karena tercemar oleh mana negatif. Selain keempat kategori di atas, mungkin seharusnya masih ada satu kategori lagi yang cocok dengan sang ratu penyihir. Dimasukkan di kategori yang keempat, para pengguna kekuatan iblis tidak masuk akal. Dimasukkan kategori ketiga yang berpotensi mengalahkan iblis, bisa sih tapi kurang cocok. Dimasukkan kategori yang kedua, masih kurang cocok. Sihir ratu penyihir di hutan penyihir, ibu dari segala penyihir wanita, kan sihir darah. Artinya pasti sihirnya masih bisa dikategorikan antara tingkat 9 sampai tingkat 0 atau 0 stack. Iya, memang kekuatan sihir darah sang ratu penyihir sangatlah overpower. Makanya menurut kami mungkin kategori pertamalah yang lumayan cocok untuk sang ratu penyihir ini. Meskipun belum bisa mewakili seluruh kekuatan sang ratu penyihir. Ya, semoga kedepannya kita bisa mengetahuinya, John. Nah, pembahasan tentang sang ratu penyihir juga sekaligus mengakhiri pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengisi waktu luang kalian, John. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Salam damai, lemah telos. Sampai tingkat 0 atau 0 stack. Stack atau stack ya? Maksudnya berarti stack. 0 stack. Nah, 0 stage. Oke. Nah, semakin selain 10 peringkat tadi, kita juga mengetahui bahwa ada satu peringkat lagi yang lebih keren lagi deh. Selain 10 peringkat tadi, kita juga mengetahui bahwa ada satu peringkat yang lebih tinggi tingkatannya, dan itu bernama Arcane Stage. Arcane Stack. Yang akan kita bahas dalam video ini. Setelah bercatur-catur terlewat sesuatu, apa ini ya? Banyak apa
setelah berchapter-chapter terlewati, sedikit demi sedikit akhirnya kami mulai menyadari fakta dibalik munculnya